Musik dan informasi ada di sini. Moderator FM. Jalur musik dan informasi. Moderator FM. Kerabat Moderator, sesaat lagi Anda akan menyimak kultum yang dipersembahkan oleh Wing Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan setiap hari yang kita jalani kita isi dengan kebaikan dan perbaikan, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini saya sedang berada di area Masjid Qiblatain di kota Madinah Al-Munawwarah. Di masjid ini kita tahu baginda Rasulullah SAW pernah mendirikan sholat yang menghadap ke dua kiblat. 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis dan 2 rakaat selanjutnya menghadap Masjidil Haram. Masya Allah, ini tempat yang luar biasa. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa datang ke Masjid Qiblatain ini di Madinah Al-Munawwarah. Kali ini kita akan bicara tentang belajar menerima takdir. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Al-Muqtadir. Allah adalah zat yang maha pemilik takdir, yang maha menentukan kita segala ketentuan dalam kehidupan. Ada sikap yang sangat penting kita miliki sebagai seseorang yang beriman kepada Allah. Sikapnya adalah ridha, menerima. Belajar menerima takdir. Kenapa? Karena semua yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik. Semua apa yang Allah tentukan untuk kehidupan kita, itu yang terindah untuk kita. Belajar berprasangka baik kepada Allah atas apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan terhadapku, kata Allah, itu jugalah yang Allah hadirkan untuk hamba. Bagaimana caranya kita ridha? Bagaimana caranya kita menerima takdir dari Allah? Setidaknya ada 3 ayat yang bisa menguatkan kita agar selalu ridha menerima takdir dari Allah. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Yakinlah bahwa semua yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Ketahuilah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Maka belajar menerima takdir dengan meyakini semua apapun yang Allah takdirkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Tidak ada satupun yang Allah berikan kepada kita kecuali itu yang terbaik, itu yang terindah, itu yang paling baik untuk kita. Dan dari situlah kita akan terus belajar menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Yakinlah bahwa apapun yang Allah tentukan kepada kita pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan. Allah tak akan pernah memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya, kalau ada di antara kita yang merasa diuji, merasa diberi dengan apapun takdir dalam hidup, percayalah, karena Allah tahu
pundak dan hati kita kuat untuk menerima semua apa yang Allah takdirkan itu. Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jangan pernah menghina takdir Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah menghina takdirnya. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru ketika malam menerima dirinya gelap, Allah datangkan bulan dan bintang yang menerangi kegelapannya. Belajarlah menerima apapun yang Allah berikan. Karena percayalah, dari sesuatu yang kita anggap tidak baik, boleh jadi Allah siapkan kebaikan. Percayalah, dari semua rasa pahit yang kita rasakan, Allah menyiapkan rasa manis dari pahit yang kita rasakan itu. Karena kita tidak mungkin bisa merasakan manisnya sesuatu kalau kita belum pernah merasakan pahitnya sesuatu itu. Belajar menerima takdir. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk senantiasa menerima apapun yang Kau takdirkan kepada kami. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk selalu ridho, berprasangka baik atas semua apa yang Kau takdirkan kepada kami. Ya Allah, jauhkan suuzon di hati kami, jauhkan prasangka buruk di hati kami, agar semua apa yang Kau titipkan kepada kami menjadi kebaikan untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Dari Masjid Qiblatain di Madinah Al-Munawwarah, Ahilman Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Moderator, Anda baru saja menyimak Kultum. Musik dan informasi ada di sini. Moderator FM. Jalur musik dan informasi. Moderator FM. Solusi dari informasi Moderator FM Radio. Selamat pagi kerabat Moderator. Ketemu lagi kita di program Sahur Penuh Semangat bersama Mufti di kesempatan pagi kali ini. Di pagi yang sangat-sangat pagi, kerabat Moderator, seperti biasa program Sahur Penuh Semangat selama bulan suci Ramadan akan kita gelar dari jam 2 sampai jam 5 pagi. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14 kerabat Moderator, tepatnya dari Jumat 14 Maret pula di 2025. Semoga saja kita diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa, dan semoga juga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seperti biasa kerabat Moderator, untuk yang mau bergabung di program Sahur Penuh Semangat di setiap harinya, Anda bisa request tembang baik Indonesia ataupun mancanegara dari tahun 2000 sampai 2025 kerabat Moderator ya. Rentangnya 25 tahun. Luar biasa sekali. Silakan yang mau bergabung bisa lewat via telepon online di 0351454312. Juga bisa bergabung lewat via WhatsApp ataupun SMS yang Moderator di 081234147272. Marhaban, ya Ramadan. Kerabat Moderator, bulan suci yang kita nantikan akhirnya telah tiba. Saatnya juga kita umat muslim menjalankan ibadah puasa. Saat berpuasa, menjaga kebersihan dan kesegaran mulut sangatlah penting. Jangan lupa menggunakan pasta gigi yang tepat supaya nafas kita tetap segar. Kini telah hadir Barakat, pasta gigi herbal dengan kandungan siwak dan juga green tea. Kandungan siwak asli bisa melawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea yang membuat nafas segar lebih lama. Bersiwak lebih nyaman, rasa lebih ringan. Gigi kuat terawat, lebih segar dan juga nyaman. Gigi sehat, yakin Barakat. Barakat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jalur musik dan informasi. Moderator FM. Musik dan informasi ada di sini. Moderator FM.
Terima kasih untuk Anda yang baru saja menyimak di program Sahur Penuh Semangat Moderator FM. Selamat menikmati sajian tembang manca dan Indonesia Klasik dari Moderator di program ini sampai nanti di jam 5 pagi. Nah, kerabat Moderator, kita sudah 14 hari melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1446 atau 2025 Masehi tahun ini, dan nanti tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriah atau 17 Maret 2025 kita akan memperingati yang namanya Nuzulul Quran. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa bedanya Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar adalah waktu ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, sedangkan Nuzulul Quran adalah peristiwa waktu ketika ayat pertama Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu Moderator. Kemudian apa saja sih keistimewaan malam Nuzulul Quran? Nah, di malam Nuzulul Quran adalah malam sangat istimewa di mana Allah memberikan banyak sekali keberkahan pada kita yang mau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Amalan yang sangat mulia yang dikerjakan oleh umat Islam sebagai bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian melakukan iktikaf baik di musola atau di masjid. Kemudian selain itu memperbanyak sholat malam atau qiyamul lail dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan yang terpenting adalah kita memanjatkan doa-doa yang baik yang sesuai dengan hajat kita masing-masing. Seperti itu kenapa Moderator. Hal yang sangat luar biasa sekali ya. Yang paling dekat itu nanti setelah itu baru malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah maksudnya di tanggal-tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ganjil itu seperti malam ganjil ya, bukan tanggal ganjil. Malam ganjil seperti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dan kalau ada yang bertanya, malam Lailatul Qadar itu datangnya kapan, Mas? Nah, ini ada sebagian ulama yang sudah merumuskan datangnya malam Lailatul Qadar ya. Jika awal puasa Ramadan jatuh pada hari Sabtu, seperti kita tahun ini, Sabtu ya, 1 Maret 2025. Insya Allah malam Lailatul Qadar akan diperkirakan jatuh pada tanggal 23 Ramadan. Jadi hari Sabtu ya, tanggal 22-nya itu kan hari Sabtu, 23-nya kan Ahad. Nah, kita sudah bersiap karena malam Lailatul Qadar itu dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Luar biasa sekali. Kita akan merasakan perbedaan dari malam-malam sebelumnya yang pasti akan sangat terasa sekali di saat hal atau hari itu terjadi, Lailatul Qadar. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian cara menghitung malam Lailatul Qadar, kita bisa mencari tanggal-tanggal ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan berdasarkan jadwal awal puasa. Prediksi malam Lailatul Qadar jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, insyaallah jatuh pada malam ke-29. Sementara kalau awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka insyaallah Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, insyaallah Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Cara mendapatkan Lailatul Qadar setelah kita jangan terpaku pada satu malam ganjil saja. Ini kan mutlak kita tidak tahu ya, mutlaknya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Kita bisa melakukan banyak sekali hal-hal yang sekiranya itu nilainya ibadah yang kita bisa lakukan dengan cara kita sholat isya dan subuh berjamaah, kemudian sholat sunnah baik rawatib atau sholat sunnah qiyamul lail yang lain, kemudian membaca Al-Quran, membaca doa khusus di malam Lailatul Qadar, mengucapkan zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menghidupkan malam Lailatul Qadar bersama dengan keluarga. Jadi maksud dengan bacaan khusus itu apa? Setelah salam
kita membaca istighfar 70 kali. Bacaan istighfarnya adalah astagfirullah wa atubu ilaihi. Kemudian membaca doa malam Lailatul Qadar. Doa di malam Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita minta maaf terutama untuk diri kita masing-masing, nafsi. Istri minta maaf sendiri atas dirinya, suami minta maaf sendiri atas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat doa yang dipanjatkan seperti itu. Oke, sudah saya sampaikan informasi yang sekiranya bermanfaat untuk kita semuanya menyambut malam Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Lanjut kita akan dengarkan teman selanjutnya. Tetap simak terus Murata FM, cara musik dan informasi. Musik dan informasi ada di sini. Moderato FM. Jalur musik dan informasi. Moderato FM. Kerabat Moderato, sebentar lagi buka puasa tapi bingung mau masak apa? Takut rasanya biasa saja? Tunggu dulu. Ada senjata rahasia masakan, yaitu kecap sedap kedelai hitam spesial. Segera dituang ke wajan, seret, wanginya langsung menggoda, warnanya pekat mengkilap. Dimasak sebentar rasanya makin kaya, makin gurih, makin so caramelize. Saat makanan tersaji, semua langsung excited. Suapan pertama, wah ini enak banget, looks good, tastes good. Mulai sekarang masak apapun buat sahur maupun buka puasa wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin semua masakan Ramadan jadi lebih sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Jalur musik dan informasi Moderato FM. Jalur musik dan informasi Moderato FM. Sementara sudah 20 menit berlalu dari jam 3 pagi. Kerana Moderato informasi untuk Anda bahwasanya nanti imsak untuk Kota Madiun dan sekitarnya jatuh pada pukul 4 lebihnya 13 menit. 4 lebih 13 menit untuk imsaknya. Sementara untuk pemandangan azan subuh terpaut 10 menit yaitu 4 lebih 23 menit. Masih banyak waktu untuk kita bisa mempersiapkan untuk santap sahur di pagi hari ini Kreaurato. Dan informasi yang akan saya hadirkan selanjutnya bersumber dari Kemenko PMK. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan mudik Lebaran Idul Fitri 1446 atau 2025 masih berjalan lancar, aman, nyaman, dan selamat. Oleh karena itu, Menko PMK menekankan bahwa kewaspadaan serta berbagai strategi harus terus dilakukan. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan pemudik. Fasilitas kesehatan telah disiapkan dengan menyiagakan tenaga medis di berbagai posko kesehatan dan Public Safety Center atau PSG yang tersebar di jalur-jalur mudik. Selain itu, Menko PMK juga menekankan pentingnya pengecekan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum, mengingat banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelelahan dan kondisi fisik pengemudi. Untuk meningkatkan kenyamanan dan pemerataan transportasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengembangkan aplikasi terpadu lintas kementerian atau lembaga dan pihak swasta bernama Nusantara Hub untuk layanan mudik gratis. Sementara untuk mudik gratis, Kementerian Perhubungan sudah mengembangkan aplikasi terpadu agar distribusi pemudik bisa merata. Jangan sampai ada bus yang berdesakan, sementara ada bus yang kosong untuk tujuan yang sama, kata Menko PMK. Dalam menghadapi potensi bencana memerlukan dukungan dan kerjasama untuk memastikan keamanan pemudik, meskipun BNPB memprediksi terjadinya perubahan intensitas curah hujan menjelang Idul Fitri. Kemudian, sebagaimana diketahui berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri, pemerintah telah menetapkan libur sekolah dan madrasah pada 21 Maret sampai 8 April 2025. Sementara itu, ASN juga mendapatkan fleksibilitas kerja berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor 2 tahun 2025 yang menetapkan kebijakan flexible working arrangement pada 24 sampai 27 Maret 2025. Sejumlah menteri dan lembaga yang hadir dalam rapat koordinasi ini antara lain Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Menteri Agama Nazaruddin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggozo, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wadana, Kepala Bapanas Arif Prasetyo Adi, dan Kepala BMKG Dwi Korita Karawati.
serta Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i serta jajaran pejabat tinggi lainnya. Jalur musik dan informasi Moderato FM. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambasador dari Mie Sedap, Ariel. Hai semua. Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng? Karena buat gue, mie sedap itu berani beda. Emang bedanya apa? Mie-nya kenyal. Wah, enak tuh. Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Apalagi sekarang ekstra 20%. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri. Wah, thanks Ril. Gimana? Bener, bikin gak bisa berhenti. Iya, bawang gorengnya banyak lagi. Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan? Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya. Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food. Mie Sedap mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Musik dan informasi ada di sini. Moderato FM. Kerabat Moderato, akhirnya kita sudah berada di penghujung program. Semangat sahur penuh semangat maksudnya. Dan seperti biasa kita kembali akan menyemangati Anda di kesempatan pagi hari ini. Semangat dalam bercerita, semangat dalam beribadah, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 di hari yang ke-14. Semoga full kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya yang mengutimpulkan, semua ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi. Jangan lupa untuk selalu berdoa, jangan lupa untuk selalu berusaha, kemudian sabar, ikhlas, tawakal, serta istiqomah menjalani kehidupan kita setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jalur musik dan informasi Moderato FM. Kerabat Moderato, Ramadan tuh paling asik dan seru kalau ngabuburit bareng geng. Jalan sore, cari takjil, ngecil sambil nunggu adzan, momen yang selalu ditunggu setiap tahun. Tapi ada yang gak boleh ketinggalan biar makin seru. Ya benar, Floridina. Kesegaran bulir jeruk asli dari Floridina Orange plus sensasi cuy. Choco Peach di Floridina Choco bikin ngabuburitmu gak cuma santai tapi juga fun. Seger, cek. Mood naik, cek. Ngabuburit jadi makin asik 100%. Yes! Karena Ramadan bukan cuma soal puasa, tapi juga tentang nikmatin momen fun berbuka bareng teman dan juga sahabat. Jadi, ajak bestimu, nikmati setiap detik, dan pastiin Floridina selalu ada buat bikin semua lebih spontaneous fun. Floridina mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jalur musik dan informasi Moderato